Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pecinta kecepatan dan dunia balap. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor. Kali ini kita akan membongkar salah satu misteri yang mungkin terlintas di benak kalian saat nonton MotoGP. Kita sering melihat para pembalap itu membungkuk, bergeser dan bermanuver ekstrim di atas motor super kencang mereka. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, jok MotoGP itu terbuat dari apa sih? Empuk enggak ya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas mitos dan realita. Apakah joknya empuk? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Empuk gak sih jok MotoGP itu? Jujur saja, kalau kita lihat sekilas, jok motor balap itu terlihat sangat tipis, bahkan nyaris seperti papan. Dan jawaban singkatnya adalah tidak. Jok MotoGP jauh dari kata empuk seperti jok motor harian kita. Kenapa? Karena kenyamanan bukanlah prioritas utama dalam desain jok MotoGP. Fokus utamanya adalah performa, kontrol, dan feedback dari motor ke pembalap. Bayangkan mereka balapan dalam kecepatan tinggi, mengerem keras, menikung ekstrim. Jok yang terlalu empuk justru akan mengurangi stabilitas dan kontrol pembalap terhadap motor. Bahan dasar bukan sekedar busa biasa. Oke, kalau tidak empuk, lalu terbuat dari apa dong? Nah, ini dia bagian menariknya. Jok MotoGP pada umumnya terbuat dari kombinasi beberapa material canggih. Basisnya seringkali menggunakan material ringan dan kuat seperti fiberglass, carbon fiber, atau bahkan material komposit canggih lainnya. Ini adalah rangka dasar yang menopang jok dan melekat pada subframe motor. Tujuannya tentu saja untuk bobot seringan mungkin dan kekuatan maksimal. Lapisan atas, di atas basis tersebut biasanya ada lapisan busa tipis yang sangat padat. Busa ini bukan busa sofa kita di rumah ya, hehehe. Ini adalah busa khusus, seringkali busa berdensitas tinggi, high density foam, yang dirancang untuk memberikan sedikit bantalan namun tetap kokoh. Ketebalannya sangat minimal, mungkin hanya beberapa milimeter saja ya guys. Bagian paling krusial, material pelapis anti-slip. Ini adalah bagian yang membuat jok MotoGP unik. Pembalap tidak boleh bergeser atau meluncur saat bermanuver. Jadi permukaan jok dilapisi dengan material yang memiliki cengkraman yang sangat tinggi. Dulu banyak yang menggunakan semacam neopren atau material karet sintetis bertekstur kasar. Kini kita sering melihat material yang lebih canggih seperti silicone based material atau bahkan campuran material sintetis lainnya dengan tekstur bergerigi atau bergaris-garis. Fungsinya memberikan grip maksimal untuk kulit racing suit pembalap. Anda bisa lihat di close up ini. Teksturnya sangat jelas. Kenapa harus seperti itu? Fungsi dan desain. Jadi kenapa desainnya harus seperti itu? Ada beberapa alasan krusial. 1. Bobot minimal. Setiap gram penting untuk MotoGP. Material ringan pada jok berkontribusi pada total bobot motor yang harus sesuai regulasi. Feedback optimal. Jok yang keras dan tipis memungkinkan pembalap merasakan setiap getaran, setiap pergerakan ban, dan setiap respon motor. Ini adalah data krusial yang membantu mereka mengontrol motor di atas batas maksimal. Posisi ergonomis dan stabil. Desain jok disesuaikan dengan postur ergonomis pembalap saat balapan. Bentuknya seringkali tidak datar, melainkan mengikuti lekuk tubuh pembalap saat mereka menunduk atau hang off di tikungan. Material anti-slip memastikan pembalap tetap pada posisinya, tidak bergeser saat akselerasi, pengereman keras, atau menikung ekstrim. Ini sangat vital untuk keselamatan dan performa. 4. Transfer berat badan. Dengan grip yang baik, pembalap bisa dengan efektif menggeser berat badan mereka untuk membantu motor berbelok. Ini adalah bagian fundamental dari teknik balap modern. Kostumisasi dan ergonomi pembalap.
Meski terkesan sama, jok MotoGP sebenarnya sangat personal dan disesuaikan dengan setiap pembalap. Setiap pembalap memiliki postur tubuh yang berbeda. Tim mekanik akan bekerja sama dengan pembalap untuk menemukan ketebalan busa yang paling pas. Bahkan, kadang bentuk joknya pun sedikit berbeda untuk kenyamanan dan kontrol optimal bagi pembalap tertentu. Misalnya, ada pembalap yang merasa lebih nyaman dengan bantalan sedikit lebih tebal di area tertentu, atau bentuk yang sedikit berbeda di bagian belakang jok untuk menopang saat akselerasi. Ini adalah detail kecil tapi sangat penting di level balap profesional. Kadang, pembalap juga memiliki seat unit atau bagian buntut motor yang berbeda yang secara langsung berintegrasi dengan jok untuk mengoptimalkan aerodinamika dan posisi berkendara mereka. Pengalaman pembalap nyeri atau biasa saja sih? Lantas, apakah pembalap itu merasa kesakitan dengan jok yang keras itu? Tentu saja, ini bukan seperti duduk di sofa seharian, tapi mereka sudah terbiasa. Fisik mereka sudah dilatih untuk menahan tekanan dan G-force yang luar biasa. Lagi pula, mereka tidak duduk diam selama balapan. Mereka terus bergerak, bergeser, dan mengubah posisi. Justru dengan jok yang keras, mereka mendapatkan support yang dibutuhkan untuk manuver-manuver ekstrim tersebut. Rasa lelah atau nyeri lebih banyak disebabkan oleh tekanan pergelangan tangan, leher, punggung, dan paha karena posisi menunduk dan G-force saat pengereman dan akselerasi, bukan semata-mata karena jok yang keras. Evolusi jok MotoGP dari dulu hingga kini. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi desain dan material jok. Dulu mungkin jok motor balap lebih sederhana dengan busa yang lebih tebal dan material pelapis yang kurang canggih. Namun seiring dengan peningkatan kecepatan motor, gaya balap yang semakin agresif dan kebutuhan akan presisi yang lebih tinggi, desain jok pun ikut berevolusi. Kini, fokus pada aerodinamika juga semakin penting. Beberapa jok bahkan dirancang untuk membantu pembalap masuk ke tuck position yang lebih sempurna untuk mengurangi hambatan angin. Bagian belakang jok seat unit seringkali memiliki gundukan yang tinggi untuk menahan pembalap saat akselerasi, membantu mereka tetap di posisi terbaik. Kesimpulannya, jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa jok MotoGP itu bukanlah bantalan empuk yang nyaman seperti yang mungkin kita bayangkan. Ini adalah komponen performa yang tinggi dan dirancang dengan presisi, menggunakan material canggih dan berfokus pada satu tujuan utama: memberikan kontrol maksimal, feedback optimal, dan stabilitas bagi pembalap untuk mencapai kecepatan dan performa terbaik di lintasan. Ini adalah bukti bahwa di MotoGP setiap detail sekecil apapun itu memiliki peran krusial dalam menentukan kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Ada lagi hal menarik tentang MotoGP yang ingin kita bedah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.